Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Prihadi selaku jurnalis senior dan juga pemerhati manajemen bencana. Mas Prihadi tadi sudah dijelaskan memang sebenarnya mitigasi itu sudah dilakukan. Tapi ketika sudah kejadian memang sudah ada beberapa faktor-faktor yang agak miss begitu ya. Nah, untuk saat ini Mas Prihadi, apa yang bisa dilakukan baik untuk stakeholder terkait dan juga masyarakat dalam menghadapi bencana yang masih akan terjadi juga sampai Desember nanti? Kalau menghadapi bencana sampai dengan potensi bencana sampai dengan bulan Desember, paling tidak tetap early warning system terkait dengan cuaca harus itu udah menjadi bagian dari tupoksi dari BMKG, dan BMKG memang selalu rutin memberikan informasi early warning system gitu kan dengan akurasi yang sudah di atas 85% gitu kan. Kita tinggal bagaimana mau menerjemahkan itu atau mau melakukan menerjemahkan dan mau menerapkan terkait dengan early warning system seperti itu. Dan kalau kita bicara soal konteks sekarang ini juga bahwa data-data komunikasi dengan wartawan, media ini sudah cukup dilakukan ya. Pada akhirnya kan kita media-media pun juga sudah melaporkan dari berbagai macam wilayah. Nah, sebagai penyambung lidah dari masyarakat, itu pun juga pada akhirnya peran media juga bisa memberitahu tuh kepada stakeholder bahwa ada daerah-daerah atau ada warga-warga yang masih terisolasi. Itu yang kemudian bisa mempercepat bantuan. Tadi kan saya katakan bahwa dengan 3 cakupan wilayah yang cukup tersebar dan luas, ini sumber daya dari BNPB, TNI, Polri itu amat sangat terbagi. Jadi peran media, masyarakat pun juga ketika mendapatkan informasi bisa langsung memberikan. Jadi kita dalam hal ini komunikasi mesti harus terjalin, dan itu tidak cuma dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas, sehingga pada akhirnya bisa dikelola oleh pemerintah pusat untuk bisa segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu juga saya rasa bahwa tiap kali konferensi pers dari Kepala BNPB pagi sore itu juga menjadi bagian dari rujukan kita bahwa bantuan dan resiko dan dampak yang dihadapi oleh masyarakat saat ini nggak cuma sekedar harus dilakukan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat juga seperti itu. Tapi nggak kemudian setiap dari kita harus masuk ke wilayah. Jadi masih harus terkoordinasi, terkomando seperti itu. Nggak yang kemudian sporadis hanya karena pengen bantu mereka datang ke lokasi. Bisa saja difasilitasi oleh BNPB, dikumpulkan di satu titik wilayah untuk kemudian bisa disebarkan seperti itu. Karena yang kalau saya baca yang menjadi kendala itu adalah pendataan sebenarnya. Jumlah warga yang lansia di satu titik itu berapa warga, berapa banyak bayi, itu yang juga menjadi kendala. Dalam 1-3 hari ini mungkin datanya masih belum terlalu ajak, tapi mudah-mudahan 4 hingga 5 hari ke depan sudah mulai ajak, sudah mulai bisa terdistribusi dengan baik, sehingga masyarakat sudah bisa menerima bantuan secara reguler seperti itu. Baik, Mas Prihadi, kita masih akan bahas juga lagi terkait dengan faktor-faktor juga mitigasi serta langkah-langkah komunikasi dan koordinasi ya antar stakeholder, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, Mas Prihadi. Pemirsa, Breaking News TV akan kami lanjutkan bersama rekan Jose Nicole untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.